Sahabat kehidupan, kembali kita berjumpa dalam acara Jejak Kehidupan. Pak Izhar, kita lanjutkan pembicaraan kita. Ya, Pak. Jadi, Pak bisa berceritakan pada kita semua, pengalaman apa yang Bapak alami selama di dalam proses sakitnya Anda, lalu juga bagaimana sih proses pengobatannya? Saya kira cukup menyakitkan ya, kalau kanker itu setahu saya ya, di kemo lalu dan sebagainya. Apalagi kalau itu permisi bicara itu kanker buah sakar ya, TB. Iya, buah sakar. Ya, saya nggak bisa membayangkan kesakitan yang Anda alami. Tapi Anda bersaksi bagaimana Anda ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, sampai pun di meja operasi gitu ya. Silakan, Pak. Iya, waktu itu sebenarnya kalau normal mungkin buah sakar itu ya ukurannya kurang lebih 3 cm seperti itu ya. Itu saya membesar sampai 10 cm lebih. Jadi dia sangat menyiksa saya waktu itu, rasanya sampai bernafas susah karena menusuk sampai ke atas rasa sakitnya itu. Iya. Jadi saya buat jalan saja udah susah setengah mati, kaki harus terbuka seperti itu. Lalu apalagi untuk naik tangga. Waktu itu saya sekolah ambil strata 2, S2 waktu itu kelas saya ada di lantai 3, Pak. Nah, kalau masuk jam 5 sore saya harus datang setengah 4 karena harus naik pelan-pelan untuk pergi sekolah. Dan Anda tetap melanjutkan studi saya bakar semangat saya harus tetap bisa untuk sekolah gitu ya. Ya, tapi memang sempat juga ada sedikit karena kekecewaan tadi dalam satu paradigma bahwa orang yang kena penyakit seperti saya ini orang yang terkutuk, sehingga sempat juga saya merasa beban yang sangat berat. Sempat juga ada keputusasaan, tapi saya berpikir juga bahwa segala sesuatu ini saya harus alami begitu ya, dan tidak ada jalan lain, saya harus hadapi masalah ini ya, saya harus hadapi penyakit ini walaupun sangat menderita. Sampai sempat saya katakan, Tuhan ambil saja sudah nyawaku daripada saya harus menderita seperti ini. Saya berpikir juga kalau saya terus merasa putus asa, saya pikir itu juga sia-sia begitu. Jadi Anda life must going on gitu ya. Jadi Anda tetap melakukan kegiatan. Harus. Dan pada akhirnya penyakit tersebut dinyatakan sembuh akhirnya. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2007. Tuhan akhirnya memakai tangan-tangan dokter ya untuk membawa saya mengambil satu keputusan bahwa saya clear dari sel kanker seperti itu. Dapatkah Bapak membagikan pengalaman batiniah, rohani yang Bapak dapatkan yang selama proses itu hingga sembuhnya, dan setelah sembuh tentunya juga masih ada berkat-berkat rohani maupun jasmani tentunya kepada kami para sahabat kehidupan tentunya. Silakan, Pak. Ya, waktu itu saya sempat ada dalam keputusasaan, tapi Tuhan juga membuat satu pemahaman ilustrasi dalam diri saya begini. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada seseorang rasa soto ayam yang enak begitu. Kalau kita tidak pernah menikmati soto itu. Jadi saya menyadari bahwa saya harus alami ini karena ada rencana Tuhan dalam hidup saya untuk dipercayakan pelayanan ini, ya toh. Jadi itu membuat saya akhirnya, oh iya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ada dikatakan juga bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Saya akhirnya mengukur bahwa apa yang saya alami ini tidak melebihi kemampuan saya. Berarti saya bisa mengukur tingkat kedewasaan rohani saya. Dan akhirnya saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Ini satu bukti kepercayaan yang luar biasa. Saya harus menghadapi kematian ini walaupun saya yakin saya tidak mati dengan penyakit ini. Walaupun itu penyakit yang mematikan. Nah, itu yang membuat saya akhirnya terus menanamkan di dalam diri saya bahwa saya tidak sakit lagi, saya sudah sembuh seperti itu. Jadi sekarang perasaan Bapak kalau bertemu dengan orang yang menderita kanker bagaimana, Pak? Ya, saya akhirnya bisa menyelami apa yang dia alami. Yang dulu saya berpikirnya, wah ini orang terkutuk karena banyak dosa dan Tuhan buat dia seperti ini. Akhirnya saya tidak menghakimi dia seperti itu lagi. Justru saya mencoba menyelami karena saya juga sudah mengalami. Dan saya coba untuk membawa dia, ayo bersama-sama kita semangat maju. Dan saya katakan, saya juga pernah divonis mati oleh dokter. Tetapi kenyataannya, Tuhan berikan saya kesembuhan. Sahabat kehidupan, kita melihat sebuah peristiwa yang menyakitkan di dalam kehidupan seseorang. Ketika ia melewatinya, ada 2 hal yang kita bisa dapatkan, yang kita lihat terjadi dalam hidup seseorang.
Yang pertama, justru di area tersebut dia akan mengalami satu kekuatan karena dia sudah melewatinya. Dia sudah menang atas pencobaan itu. Ada satu kekuatan iman. Yang kedua, ada belas kasihan karena dia tahu di tempat orang itu berada. Pak Hisar tidak lagi menghakimi dan menganggap orang yang mengalami sakit kanker adalah orang-orang yang berarti adalah orang yang terkutuk, karena beliau mengalaminya dan di situ dia berserah kepada Tuhan, di situ dia mengalami anugerah Tuhan sehingga ia disembuhkan. Kita akan masih berlanjut dalam cerita dan bagaimana kisah kehidupannya, tetapi sebelumnya mari kita ikuti pernak-pernik kehidupan berikut ini. Rasa dan zat itu keluar ketika dimasukkan ke air yang panas.